Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hai apa kabar semuanya? Siap memuji Tuhan kan? Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Yes, yuk kita angkat pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Adik-adik yang pintar, siap dengarkan firman Tuhan? Yuk kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Halo adik-adik Battle Kids, jumpa lagi di hari ini kita mau beribadah sama Tuhan. Nah, adik-adik Battle Kids mungkin penasaran ya, wah di sebelah Kak Andi ada apa nih? Ayo, ini sudah bulan Desember, kita mau menyambut Natal. Nah, hari ini kakak membawa tema yang akan membawa kita bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Kristen. Nah, adik-adik, mari kita menyambut berkat firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kalau kami boleh beribadah.
Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, beri pendengaran yang baik dan hati yang terus taat akan kebenaran firman-Mu. Demi di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang di rumah, kita bersama katakan, amin. Halo adik-adik Battle Kids, kakak hari ini bawa cerita yang berbeda lagi. Wah, kalau sebelumnya kita banyak bercerita tentang raja-raja di dalam kitab Tawarik, kali ini ada satu raja yang membuat kita harus menjadi orang-orang yang taat. Kakak mau tanya nih sebelum kakak masuk ke dalam inti firman Tuhan. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang sudah taat selama setahun ikut ibadah? Ayo ancungkan tangannya. Ayo, mana yang jujur ya menjawabnya. Nah, adik-adik Battle Kids, kakak mau ngajarin nih, orang yang taat pasti akan diberkati Tuhan. Wah, keren tuh orang-orang yang diberkati sama Tuhan seperti Raja Yosafat ini. Ketika ayahnya Yosafat ini sudah tiada lagi, maka Yosafat berhak menggantikan posisi sebagai seorang raja. Namun, ada satu hal yang harus dipelajari pada Yosafat ini. Tahu apa nggak adik-adik? Karena dia adalah raja yang taat. Dia nggak seperti raja-raja yang lainnya. Mungkin raja-raja yang lainnya ketika menjadi seorang raja, seorang pemimpin, mulai nih menyembah Baal-Baal, membuat baginya yang berhala-berhala. Tetapi pribadi Yosafat adalah pribadi yang sangat baik. Karena dia taat kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Maka Tuhan memberkati Yosafat sebagai seorang raja. Tahu nggak adik-adik? Ini pengetahuan buat adik-adik. Raja Yosafat adalah raja yang luar biasa yang memiliki kekayaan dan berkat-berkatnya yang dari Tuhan. Saking dia punya berkat, setiap orang di dalam kerajaannya pasti membawa persembahan kepadanya. Dan yang paling menariknya, bahkan musuh babuyutan orang Israel pun datang membawa persembahan, yaitu bangsa Filistin. Adik-adik, bangsa Filistin. Coba bayangin bangsa Filistin yang musuh daripada Israel membawa persembahan kepada mereka. Wah, ini hal yang menarik adik-adik. Musuh pun bisa memberkati kita kalau kita hidup taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Raja Yosafat ini sudah menjadi raja, maka dia membangun benteng kerajaannya yang lebih baik lagi. Karena dia taat, Tuhan memberkati hidupnya, maka Tuhan memberi pengetahuan dan hikmat kepadanya. Coba adik-adik lihat, coba adik introspeksi diri sekarang. Aku udah di posisi taat yang seperti apa? Apakah taat saat mendengar saja tapi tidak melakukan? Atau sebaliknya, saya tidak mau mendengarkan dan tidak juga mau melakukan? Wah, adik-adik mesti koreksi nih. Karena kalau tidak dikoreksi, waduh, kakak meragu nih anak-anak yang ada di rumah nih saat ini. Sudah mendengarkan atau cuma nonton aja di depan kamera ini atau di depan televisi nih. Kakak bingung jadinya, atau di depan handphone ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Yosafat ini. Bagaimana Yosafat taat kepada Tuhan sehingga di masa-masanya menjadi seorang raja, dia dikenal dengan kebaikannya, dengan kekayaannya, dengan pokoknya mantap deh, dia memimpin kerajaan. Adik-adik mau nggak sukses seperti Yosafat yang raja yang sukses pada masanya? Wah, kalau adik-adik seperti Yosafat, kakak angkat jempol deh. Itu anak-anak Tuhan tuh. Nah, adik-adik, ada satu hal yang menarik dari Yosafat ini. Ada tadi beberapa hal yang kakak sebutin. Selain daripada Yosafat yang taat ya, Yosafat yang terus dekat sama Tuhan, tinggal sama Tuhan, tidak mau membuat baginya segala yang berhala, ya, dia menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Contohnya apa? Tadi kakak jelasin, musuhnya pun memberi persembahan. Ya, musuh babuyutan Israel membawa persembahan, yaitu bangsa Filistin ke bangsa Israel, mempersembahkannya kepada Raja Yosafat. Dan bahkan orang-orang di dalam negerinya pun membawa persembahan kepada raja yang sungguh luar biasa itu. Nah, adik-adik, kakak mau mengajarin kita, mari kita menjadi orang yang taat. Di dalam kisah Tuhan Yesus yang dimana tahun ini ya di bulan ini kita mau memperingati lagi bagaimana Tuhan Yesus lahir di dalam hidup kita. Adik-adik udah sejauh mana persiapannya untuk Natal ini? Kakak mau tanya-tanya nih, udah sampai di manakah atau cuma persiapan ini, persiapan itu tapi masih belum persiapan hati? Ayo persiapin hati dulu untuk Tuhan. Karena kalau kamu persiapin hati sama Tuhan, Tuhan akan datang sama hidup kamu.
dan kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pada masa hidupnya dia taat mendengarkan perintah dari Bapa. Buktinya seperti apa? Ketika dia datang ke dunia ini, dia melakukan yang telah dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Seperti kitab Maleakhi, kitab-kitab sebelumnya, sebelum itu juga ketika Tuhan Yesus akan dinubuatkan akan datang yang menjadi Immanuel. Adik-adik, kakak mau mengajarin kita, mari kita hidup taat. Hidup taat itu tidak susah, cuma mendengarkan saja. Kalau orang tua bilang di rumah, tidak boleh nakal, jangan nakal. Kalau guru di sekolah, kerjakan tugas, kerjakan saja. Kalau saat ini lagi ibadah, tadi dipimpin di dalam doa Tuhan, beri hati yang mendengar, beri hati yang mau taat, ya harus dilakukan. Taat, mau mendengarkan, dan mau melakukan. Terlebih firman Tuhan adik-adik, firman Tuhan harus tinggal di dalam hati adik-adik semua. Nah, yang menjadi kesimpulan buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau orang tua suruh di rumah tidur siang, mari tidur siang. Jangan banyak nakal-nakal lagi. Oh, ini itu apa segala macam. Tinggalin dulu. Taat, ingat taat seperti Raja Yosafat. Nah, selain itu apa lagi? Kalau disuruh beribadah, datang beribadah. Kalau pemimpin pujiannya nyuruh untuk nyanyi, mari bernyanyi. Kalau berdiri, berdiri. Jangan banyak neko-neko deh. Karena soalnya Raja Yosafat nggak pernah neko-neko di dalam hidupnya. Ayo adik-adik, kita terus taat untuk di dalam Tuhan. Ada amin? Haleluya. Dan ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, Ulangan pasal 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Yosafat yang taat Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat sehingga kami bisa menjadi berkat bagi-Mu Tuhan dan menjadi bagi orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Biarkanlah kami menjadi terang. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti Natal Battle Kids secara online pada Minggu 12 Desember jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Yuk kita sama-sama bertumbuh dalam kerohanian, bergabung bersama teman, dan semakin mengenal Tuhan Yesus. When Love Was Born.
Apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Halo adik-adik, nah sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah membuat sebuah wadah lilin. Nah, pertama-tama adik-adik siapkan kertas berbentuk persegi seperti ini. Nah, kakak minta adik-adik siapkan kertas ini sebanyak 3 buah. Nah, adik-adik, kertas kedua dan ketiga akan kita potong lebih kecil dibandingkan kertas pertama. Nah, pertama kakak akan ajarkan kepada adik-adik terlebih dahulu cara memotongnya. Pertama-tama adik-adik satukan terlebih dahulu kertasnya, kertas kedua dan kertas ketiga. Kemudian adik-adik lipat menjadi 2. Nah, seperti ini. Adik-adik lipat ujungnya aja karena akan dijadikan titik saja. Kemudian buka lagi, adik-adik lipat lagi. Seperti ini. Nah, kemudian adik lipat lagi sampai bawah. Nah, kemudian adik-adik buka lagi dan lipat kertas menjadi 2 dengan bentuk persegi, segitiga. Nah, setelah itu adik-adik lihat kan ada garis panjang di sini. Nah, itu yang adik-adik potong. Adik-adik bisa potong pakai gunting atau cutter. Nah, kalau misalkan adik-adik buka, nah kertasnya akan menjadi lebih kecil dibandingkan kertas yang pertama. Nah, untuk kertas yang ketiga, adik-adik potong lagi dengan cara yang kakak ajarkan tadi. Kemudian pasti hasilnya akan lebih kecil daripada kertas yang kedua. Oke, pertama kita ambil kertas yang pertama untuk membuat wadahnya. Pertama-tama adik-adik lipat kertas menjadi 2 berbentuk segitiga. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik buka lagi dan lipat lagi menjadi 2 berbentuk segitiga di sisi yang lainnya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ketika dibuka akan terlihat 4 sisi, benar kan? Nah, kemudian adik-adik lipat kertas dari ujung ke tengah. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik lakukan ke sisi yang sama, sisi yang bawah. Setelah itu adik-adik balik kertasnya. Kemudian adik-adik lipat dari sisi yang sebelah kanan ke dalam. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik lakukan hal yang sama di sisi yang atas. Nah, nanti akan terlihat seperti ini.
setelah itu adik-adik balik kertasnya seperti ini. Kemudian ujung yang atas adik-adik lipat ke tengah. Adik-adik lakukan hal yang sama di sisi yang bawah. Nah, nanti akan terlihat seperti ini adik-adik. Nah, kemudian adik-adik balik lagi kertasnya. Nah, adik-adik lipat ujung kecil yang di sebelah kanan masuk ke dalam. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian setiap ujungnya masukkan ke sela yang ada di dalam. Nah, nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Ini sisi depannya, ini sisi belakang. Nah, setelah itu adik-adik buka lebar-lebar yang sisi ini. Adik-adik buka lebar-lebar. Nah, adik-adik akan jadi seperti ini. Adalah hasil akhirnya adik-adik. Kemudian kertas yang kedua dan kertas yang ketiga yang hasilnya lebih kecil, adik-adik bikin dengan cara yang sama seperti di kertas yang pertama. Nah, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini adik-adik. Untuk kertas yang pertama ada di bagian luar yang paling besar, wadah yang paling besar. Kemudian untuk kertas yang kedua akan ada di bagian lapisan yang kedua. Kemudian untuk kertas yang ketiga akan diletakkan di bagian tengah yang paling kecil. Nah, kemudian lilinya ditaruh di sebelah mana? Lilinya akan ditaruh di sebelah tengah, di kertas yang paling kecil, di kotak yang paling kecil adik-adik. Nah, adik-adik untuk wadah lilin ini adik-adik bisa hias sekreatif mungkin, terserah adik-adik. Kalau kakak hias seperti ini adik-adik. Nah, sekarang tujuannya apa sih adik-adik kita membuat wadah lilin ini? Tujuannya adalah agar kita bisa menggunakan wadah ini pada saat acara candlelight di acara Natal nanti. So, adik-adik, terutama adik-adik kelas kecil, minta bantuan papa mama ya agar hasilnya menjadi lebih bagus lagi. God bless you. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
diam di rumah Tuhan, terus memuji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. Dadah. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Terima kasih. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Terima kasih. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang-orang yang di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Aminai. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus memuji-mujimu. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau.
Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Dialah orang-orang yang diam di rumahmu, terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus muji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Terima kasih. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dadah. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Engkau. Terima kasih. Mazmur 54 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Terima kasih. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang
yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Engkau. Amin. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. God bless you. Bye. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. Bye. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. God bless you. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. God bless you. Mazmur 84 ayat 4. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Engkau. Terima kasih. God bless you. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terima kasih. God bless you. Mazmur 84 ayat 4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahku, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin.